Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Masjid Nurul Hidayah Kampung Jawa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat subuh berjamaah yang dimana merupakan kewajiban kita sebagai laki-laki muslim. Dan setelah itu kita telah diberikan taufik dan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana ini merupakan nikmat yang terbesar yang ada di muka bumi ini. Setelah itu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan nikmat untuk majelis ilmu. Ya, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebab-sebab terbesar dimasukkannya seorang manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus berikan taufik di jalannya Allah yang lurus, Shiratal Mustaqim, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian tentang Tanwirus Sudur fit Tahdhir min Fitnatil Qubur di kitabnya Syekh Rashid As-Sa'idan hafizahullah wa waffaqahu wa ra'ahu. Kemarin kita juga sudah membahas tentang dua kaidah, di mana kaidah yang pertama ana ulang sedikit, yaitu hukum asalnya ibadah adalah apa? Haram. Hukum asalnya ibadah adalah haram untuk dikerjakan, kecuali didatangkan dalil yang sahih, yang sharih, didatangkan dalil yang benar dan sangat-sangat jelas tentang pensyariatan ibadah tersebut. Haram dan at-tauqif ini namanya. Dan yang kedua, kaidah yang kedua yang telah kita pelajari, semua perkara yang baru dalam agama ini itu adalah perkara yang diada-adakan. Dan itu merupakan perkara yang harus kita hindari, karena itu merupakan perkara bid'ah, yang dimana kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa rad. Hadis itu muttafaqun alaih. Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dimana amalan itu bukan dari kami datangnya, maka amalan itu ditolak. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati bagi kalian, hati-hati ya. Hati-hati terhadap apa? Perkara-perkara yang baru, kata Rasulullah SAW. Perkara agama ini yaitu ibadah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan Rasulullah SAW bersabda di riwayat yang lain, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka setiap perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah,
Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Ini hadis yang banyak disembunyikan oleh orang-orang di zaman sekarang. Jadi mereka tidak menyampaikan hadis-hadis ini. Kenapa? Karena amalan-amalan mereka banyak yang batal kalau hadis ini disampaikan kepada umat muslim. Karena banyak yang membuat amalan-amalan yang baru. Ya, di agama Islam ini mereka memasukkan amalan-amalan yang baru, sehingga amalan-amalan yang betul-betul dikerjakan oleh Rasulullah SAW akhirnya kabarnya tidak sampai kepada kita, tidak sampai kepada umat muslim. Walaupun sampai, mereka nggak sempat untuk mengerjakannya karena terlalu banyak perkara-perkara yang baru. Ini bahayanya perkara-perkara yang baru ini, yaitu akhirnya perkara-perkara yang baru itu dikerjakan, dan perkara-perkara yang benar-benar dari sunnahnya Rasulullah SAW ditinggalkan. Ya, ini merupakan suatu athar atau hal yang pasti terjadi kalau perkara-perkara yang baru-baru tersebut datang disampaikan kepada manusia, sehingga akhirnya sunnah ditinggalkan. Dan kita juga sampai kemarin ke ayat yang dimana Bani Israel mengatakan bahwa kami tidak mau berpindah dari tempat ini, kami beriktikaf terus di sini, di samping berhala kami ini, sampai Musa kembali kepada kami. Musa alaihissalam, kata Bani Israel. Jadi mereka beriktikaf di sebelah berhala mereka, padahal mereka sudah tahu kebenaran, ya. Tapi mereka mengingkari kebenaran tersebut. Malah mereka menyembah berhala, beriktikaf di sebelah berhala tersebut. Yang mana kita tahu berhalanya yaitu Samiri namanya di sana. Ya. Jadi seperti patung yang berbentuk sapi yang terbuat dari emas. Itu berhalanya mereka. Ya, maka di sini kita membaca lanjutan perkataan di kitab Syekh hafizahullah wa waffaqahu wa ra'ahu. Fawa khaybah man yarju qabran wa ya khasaratan wa ya khasarah man yastaghith biman la yasma' wa la yubsir wa la yughni anhu syai'a qad irtafa'at inda dhalikal qabr al-aswad wa ala fi sahatihi anin al-zafarat. Dipanggil di sini orang-orang yang selalu berharap kepada kuburan, ya. Betapa meruginya orang-orang ini, ya, orang-orang yang beristighatsah, meminta istighatsah itu meminta untuk dikeluarkan dari cobaan yang berat, itu namanya istighatsah. Yastaghitsu biman la yasma', mereka beristighatsah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak pula melihat, wala yubsir wala yughni anhu syai'a, bahkan mereka yang diminta itu tidak dapat mencukupinya dengan suatu apapun. Qadir tafa'at inda dhalikal qabr al-aswad wa ala fi sahatihi anina az-zafarat. Telah mengeras suara-suara mereka di sisi-sisi kuburan tersebut dengan suara-suara mereka meratapi nasib-nasib mereka di sana, menangis. Memintanya kemana? Ke kuburan, subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Wattajahat ilaihi al-aidi sa'ilah khadi'ah fi hali kauniha. Mereka mengarahkan tangan-tangan mereka ke arah kuburan-kuburan tersebut, meminta kepada ahli kubur tersebut, dan mereka merendahkan diri mereka. Ini tidak lain yang ibadah-ibadah ini hanya boleh dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Harusnya mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menghinakan diri. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang diminta malah
kuburan. Malah orang yang di dalam kuburan, mayat yang sudah tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab doa tersebut, tidak bisa sama sekali, nggak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mereka membutuhkan doa dari orang yang masih hidup. Ya, yang mana kita sudah tahu, barang siapa yang sudah mati atau wafat, itu in qata'a amaluhu, maka amalannya semua terputus kecuali dari tiga. Apa yang pertama? Sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua doa anak yang soleh. Yang ketiga ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ilmu yang diajarkan kepada orang lain jika dimanfaatkan oleh orang tersebut itu merupakan amal jariyah. Ya, makanya di sini kenapa butuh doa anak yang soleh? Karena doa anak yang soleh itu sampai kepada orang tuanya. Bahkan mereka bukan meminta kepada orang yang mati, tetapi meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampuni orang-orang yang di dalam kubur tersebut. Karena setiap didoakan orang-orang yang di dalam kubur tersebut, maka kalau mereka sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan berhenti azab yang Allah berikan kepada orang yang di dalam kuburan tersebut. Setelah itu, setelah mereka mengangkat tangan, berdoa, meminta kepada berhala-berhala tersebut, fi hali kauniha qad a'radat an rabbil ardi was samawat wa ulqiyat fi fanaihi al-qasaid al-kufriyat, dan mereka telah memalingkan diri mereka dari Rabbil Alamin, Rabbil Ard. Mereka memalingkan diri mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya bumi dan langit ini, ya, Rabbnya bumi dan langit ini, dan mereka telah melemparkan qasidah al-kufriyat yang berbau kekufuran kepada ahli-ahli kubur tersebut. Mereka melemparkan qasidah, yaitu rangkaian-rangkaian kata-kata yang mereka buat-buat sendiri, yang tidak ada dalil yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan amalan tersebut. Tasifuhu bi'a'zamis sifati mimma la yaliq illa bi rabbil arsy rafi'ud darajat. Mereka mensifatkan orang-orang yang ada di dalam kubur, mayat-mayat yang ada di dalam kubur tersebut, atau berhala-berhala yang lain. Mereka mensifatkannya dengan a'zamus sifat, sifat-sifat yang tertinggi, sifat-sifat yang teragung, di mana sifat-sifat itu hanya pantas untuk disandarkan kepada Rabbul Arsy, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki arsy, rafi'ud darajat, dengan derajat yang tertinggi. Fastahkamat 'inda hadzal qabr ghafalathum. Maka mereka telah berhukum, ya, di sisi-sisi kuburan tersebut dengan kelalaian mereka. Jadi mereka lalai atas berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka hanya mengingat ahli-ahli kubur tersebut. Wantafa'at fi fanaihi anwarit tauhid min bawatinihim, dan telah mati cahaya-cahaya tauhid, nurnya tauhid, ya, pengesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah mati, ya, dari dalam diri mereka udah mati. Di dalam hati-hati mereka itu udah nggak ada cahaya tauhid lagi. Jadi sampai mereka udah nggak bisa membedakan yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Bahkan yang syirik mereka bilang tauhid, yang tauhid mereka bilang syirik, kebalik-balik semuanya. Wa ash'ashat asyayatin wa baydat wa farakhat fi uqulihim wa qulubihim fa akhrajat lahum asyirk as-sarah fi surati ta'zimil awliya wa inzalihim wa manazilihim wa zakhrafat lahum al-qawl wa zayyana lahum su'u a'malihim. Ya. Di sini jadi mereka, akal-akal mereka dan hati-hati mereka telah keluar dari fitrahnya. Telah keluar dari fitrahnya, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah mengerjakan kesyirikan yang benar-benar jelas. Ini bukan syirik yang ada syirik yang seperti jejak langkahnya semut, kata Rasulullah SAW. Itu syirik yang tersembunyi, ya, syirik-syirik yang tersembunyi. Tetapi ini bukan syirik seperti itu. Namun ini syirik-syirik yang sangat-sangat jelas kesyirikannya. Fi surati ta'zimil awliya wa inzalihim manazilihim. Dengan mengagung-agungkan aulia, yaitu wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa inzalihim manazilihim, dan mereka menempatkan derajat atau martabatnya aulia-aulia ini, ya, di derajat yang berlebih-lebihan gitu, terlalu tinggi. Sampai mereka apa? Sampai mereka menempatkan derajat aulia ini di derajat yang seharusnya derajatnya Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Beribadah ini kan suatu hal yang sangat besar, sangat mulia ibadah ini. Jadi ibadah ini hanya boleh dipalingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yudlilillahu fama lahu min had." Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Dan barang siapa yang Allah inginkan fitnah menimpanya, maka tidak ada seseorang pun, ya, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyelamatkannya dari fitnah yang Allah berikan tersebut kepada orang itu. Fala ilaha illallah, maka penulis berkata di sini, hafizahullah wa waffaqahu, fala ilaha illallah, maka tidak ada sesembahan, ya, yang berhak diibadahi secara benar selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari la ilaha illallah yang sebenarnya. Jadi la ilaha illallah bukan maknanya hanya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan. Apa betul maknanya kalau tidak ada Tuhan selain Allah? Betul nggak? Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, banyak. Salah ini. Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi mereka bukan Tuhan yang disembah secara benar. Apa contohnya Tuhan-Tuhan selain Allah? Salib, ya kan? Patung-patung, ya, agama-agama lain, patung-patung agama-agama lain banyak. Mulai dari yang menyembah matahari, itu Tuhan. Mereka Tuhan kan, tapi bukan yang disembah secara benar. Maksudnya seharusnya mereka gak disembah. Ini maksudnya perkataan tersebut, Tuhan, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar. Maksudnya Tuhan-Tuhan selain Allah ini seharusnya mereka tidak disembah, ya kan? La ilaha, ilah itu sesembahan, ya, sesembahan yang berhak diibadahi secara benar. Itu artinya ilah. Ilah itu bahasa Arab yang artinya sesembahan, ya. Maksudnya jadi di sini dengan kita berkata la ilaha, itu kita menafikan segala sesembahan. Semua sesembahan itu, ya, yang berhak disembah secara benar itu tidak ada sama sekali. Ini nafi, penafian dalam keilahan, tidak ada sama sekali, ya. Jadi setelah kita meniadakan ilah sama sekali, baru kita mengkokohkan atau mengisbatkan dengan illallah, dengan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi secara benar. Ma asyadda ghurbata tauhid fi diyarihim. Kata penulis di sini hafizahullah, betapa asingnya tauhid di sisi-sisi mereka. Di sisi-sisi orang-orang yang kita telah sebutkan sebelumnya ini, yang menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, semua sesembahan selain Allah. Betapa asingnya tauhid di sisi-sisi mereka, di tanah-tanah mereka. Wa ma a'zamu hayrah al-muslihin baina haula'i al-awbash.
betapa besarnya keheranan orang-orang, ya. Jadi mereka heran terhadap orang-orang yang betul-betul mengerjakan kebaikan. Mereka betul-betul heran terhadap orang-orang yang mengerjakan kebaikan, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Heran mereka. Apa yang mereka kerjakan? Subhanallah. Sampai seperti ini dipalingkan fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Fa as'aluhu jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya al-hidayah lil jami'. Kata penulis di sini hafizahullah wa wafaqahu, maka aku meminta kepada Zat yang maha mulia dan maha tinggi dengan nama-namanya yang terindah, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, dan dengan sifat-sifatnya yang tertinggi, al-hidayah, petunjuk hidayah untuk semuanya yang ada di sini yang mendengarkan kitab ini. Wa an yuthbit ad-du'at al-muslihin wa yu'inuhum al-'iyanah al-mutlaqah ala makafahati hadhihi al-adwa ar-raddiyah wal fitan al-mudillah. Amin wallahu a'lam. Ya. Di sini kata penulis, semoga dai-dai yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha untuk memperbaiki keadaan umat muslim, semoga Allah menolong mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-mutlaqah, yang mutlak, pertolongan yang mutlak, ala mukafahati hadhil adwa ar-radiyah, dalam menghindarkan umat muslim ini dari penyakit-penyakit, ya, yang ini mengeluarkan dari Islam. Penyakit-penyakit ini mengeluarkan, kalau mereka mengerjakan ini dengan mengetahuinya, bahkan ini bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Kalau mereka sudah mengetahui ini kesyirikan, mereka kerjakan terus, ini mengeluarkan mereka dari Islam. Wal fitan al-mudillah, dan fitnah yang menyesatkan. Amin wallahu a'lam. Di sini setelah diselesai dari kaidah yang kedua tentang muhdatsatil umur, tentang perkara-perkara yang diada-adakan. Setelah itu kita masuk ke dua kaidah yang selalu dipakai oleh ahlul bid'ah, ahlul syirik dalam ibadah-ibadah mereka. Apa yang mereka jadikan sandaran terhadap ibadah-ibadah mereka. Ini insyaallah kitab ini sebenarnya belum selesai, tapi gak apa-apa, kita tutup dengan dua kaidah ini yang lumayan panjang juga, insyaallah cukup waktunya ya. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada dua kaidah yang bermanfaat, sangat bermanfaat kata penulis di sini, ya. Aqul i'lam rahimakallah, ya, ketahuilah semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna ahlal bid'ah al-amaliyah ala mukhtalifi ashkaliha wa tabayani suwariha yastadilluna ala bid'ihim bisanfain minal adillah, wa dhalika li anna sahibal bid'ah la budda an yudhifi ala bid'atihi syai'an minal haylaman wal ithbat, wa ghaliban ma yastadilluna ala bid'ihim bi ahadin amrain. Ya, ketahuilah semoga kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan bid'ah yang dalam hal amalan yaitu peribadatan, ala mukhtalif ashkaliha, mereka mengerjakan dalam bentuk-bentuk yang sangat bermacam-macam, ya, bentuknya sangat bermacam-macam, dan telah jelas gambaran-gambarannya bahwa mereka itu berdalil, ya, yastadilluna ala bid'ahim, mereka berdalil atas perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan dengan dua kaidah, minal adillah, mereka memakai dua cara, yaitu wadzalika li anna sahibal bid'ah la budda an yudhifi, karena para pelaku bid'ah ini yang mengerjakan bid'ah ini mereka harus menambahkan sesuatu terhadap bid'ah yang mereka kerjakan, harus menambahkan sesuatu. Ya, maksudnya mereka menambahkan sesuatu sampai itu dikatakan hal yang kokoh gitu dalam agama kita.
dalil yang kokoh. Wa ghaliban ma yastadilluna ala bid'ihim bi ahadi amrain. Salah satu dari mereka selalu berdalil dengan salah satu dari perkara ini. Perkara yang pertama, an yastadillu ala itsbati bid'ihim bil marwiyati ad-dha'ifah. Mereka selalu berdalil, ya, selalu menyandarkan amalan-amalan mereka dengan kokohnya amalan-amalan bid'ah mereka itu, ya, dengan riwayat-riwayat yang dhaif. Mereka memakai riwayat-riwayat yang dhaif, allati la taqumu bimithliha al-hujjah, di mana dengan dalil-dalil atau hadis-hadis yang dhaif tersebut tidak dapat, ya, ditegakkan hujjah. Tidak dapat ditegakkan hujjah. Maksudnya tidak dapat kita berdalil dengan hadis tersebut untuk mengerjakan suatu ibadah. Ya, karena hadis itu dhaif. Ya, awin nukulat al-batilah, atau hal-hal yang sampai kepada kita, ya, yang batil. Jadi bukan sahih dari Rasulullah SAW. Al-maudu'ah, yang dibuat-buat, palsu, al-maudu'ah. Ya, al-mukhtalifah, al-masnu'ah, al-mukhtaliqah, al-masnu'ah, ya, yang dibuat-buat. Jadi ini buatan orang-orang, manusia-manusia, bukan kalamnya Rasulullah SAW. Allati la khitama laha wa la zimam mimma la asla laha wa hadza tarahum fihi katsiran. Yang dimana tidak ada tali kekangnya. Jadi mereka ini tidak terkendali. Kenapa? Karena mereka berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif tersebut. Tidak terkendali. Tidak ada seperti kuda itu yang gak ada tali kekangnya, dia bisa lari kemana-mana. Ya kan? Seperti itulah orang yang berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif dan meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Bahkan kalau mereka berusaha untuk mengerjakan hadis-hadis yang sahih aja, itu mereka tidak akan mampu untuk mengerjakan semua sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya, ini mereka seperti tidak punya tali kekang, tidak punya tali untuk mengendalikan hawa nafsu mereka dalam peribadatan, yang dimana tidak ada dasar bagi mereka untuk mengerjakan ibadah tersebut dengan hadis-hadis yang dhaif tersebut. Maka kalian akan melihat hal ini sangat banyak mereka lakukan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kalian akan melihat sangat banyak hal ini mereka lakukan. Wa hadzal bab yughliquhu qa'idah usuliyah nafi'ah jiddan taqul. Jadi di sini penulis berkata, hafizahullah wa waffaqahu, bahwa bab ini, pintu ini telah ditutup oleh kaidah para usuliyah. Maksudnya orang-orang yang ahli ilmu di agama kita ini, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, para fuqaha. Mereka telah memiliki kaidah yang sangat bermanfaat, ya, yang dimana kaidah ini berbunyi al-ahkam asy-syar'iyyah taftaqiru fi thubutiha lil adillah as-sahihah as-sarihah. Ya, dimana hukum-hukum syar'iyah, ya, hukum syar'i maksudnya itu hukum dalam agama Islam, hukum dalam agama Islam, yang dimana kita bisa mengambil halal haram suatu masalah, dan kita bisa, karena ibadah ini hukumnya asalnya haram, berarti kan kalau kita mendatangkan suatu dalil itu jadi halal kan, berarti ibadah tersebut jadi halal. Jadi ini berhubungan juga dengan halal dan haram. Yang tadinya haram peribadatan tersebut, jika didatangkan dalil menjadi halal, ya kan? Dan yang tadinya haram, ya, tadinya haram menjadi halal karena datangnya dalil yang sahih. Jadi dalam hukum syar'i ini membutuhkan taftaqiru, jadi fakir terhadap thubutiha lil adillah, dalil-dalil yang kokoh, ya, yang mengokohkan perbuatan tersebut atau amalan tersebut, hukum syar'i tersebut. As-sahihah as-sarihah, yang dalil itu sahih, datangnya dari Rasulullah SAW, betul-betul benar, telah diteliti oleh para ulama, ya,
Telah diteliti oleh para ulama yang sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mereka meneliti hadis-hadis tersebut. As-sharihah yang sangat-sangat jelas. Jadi bukan hal-hal yang abu-abu, ya. Kata Rasulullah SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Maksudnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan yang berada di antara keduanya ini adalah syubhat, ya. Jadi dalam hal ibadah nggak boleh, dalam hal yang abu-abu ini, yang di tengah-tengah ini nggak boleh. Harus jelas, harus sangat-sangat jelas bahwa ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad syarahat hadhil qa'idah fi kitabi Tahrir al-Qawaid. Ini di sini penulis menyebutkan suatu kitab di mana kaidah ini dijelaskan oleh penulis secara gamblang, ya. Di mana yang nama kitabnya Tahrir al-Qawaid wa Mujma' al-Faraid, ya. Dan kita lanjutkan. Setelah itu penulis berkata, hafizahullah wa waffaqahu, wal murad bil ahkam syar'iyyah ma huwa ma'rufun 'indal usuliyyin bil wujubi wat tahrimi wan nadab wal karahah wal ibahah. Yaitu yang dimaksud dengan ahkam syar'iyyah, ya. Hukum-hukum syar'i dalam agama kita itu adalah hal-hal yang diketahui oleh para usuliyin. Para usuliyin itu para pendasar dari agama kita, ulama-ulama zaman dulu, ya, usuliyin, ya, yang telah meneliti hukum-hukum di agama kita. Bil wujub yang pertama, hukum yang wajib untuk dikerjakan. Yang kedua, wat tahrim, pengharaman sesuatu. Yang ketiga, wan nadab, dan hal-hal yang disunnahkan. Nadab ini mandub, maksudnya sunnah, yang dimana an-nadab ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini namanya sunnah, ya kan? Para usuliyin menyebutnya mandub atau nadab. Wal karahah, dan hal-hal makruh. Yang kita bilang makruh apa? Hukumnya gimana? Kalau dikerjakan gimana? Kalau dikerjakan dosa nggak? Makruh? Nggak dosa. Makruh nggak dosa. Tapi kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, ini makruh namanya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-karahah wal ibahah, dan apa? Al-hal yang mubah. Ibahah mubah. Kalau dikerjakan berdosa nggak? Nggak dosa. Kalau ditinggalkan nggak dosa juga. Ini namanya mubah, ya. Wa bina'an alaihi fa aqulu man idda'a wujub syai' minal aqwali awil af'ali fa innahu yuqal lahu anta turid al-an, ya. Di sini penulis berkata, dan dengan di atas perkara-perkara yang telah kita sebutkan barusan ini, ya, maka aku berkata, kata penulis hafizahullah wa waffaqahu, barang siapa yang beranggapan bahwa wajibnya sesuatu, ya, dari perkataan atau perbuatan, maksudnya ibadah, ya, minal aqwali wal awil af'ali, dari perkataan dan amalan-amalan, maka dikatakan kepadanya, ya, barang siapa yang menentukan sesuatu itu wajib, ya, mereka bilang wajib, hal ini wajib gitu, dari suatu zikir atau perkataan atau peribadatan, suatu amalan-amalan, mereka mengatakan wajib, maka kita katakan kepada mereka, anta turidul an tuthbit hukman syar'iyyan wal hukm asy-syar'i yaftaqirru fi thubutihi lid dalil as-sahih as-sharih, ya. Kamu, ya, menginginkan Pak sekarang ini untuk mengokohkan atau menegaskan bahwa suatu hukum syar'i, untuk mengokohkan, maksudnya telah tetap gitu di agama kita ini suatu hukum syar'i, yang dimana hukum syar'i tersebut membutuhkan, dalam ketetapannya membutuhkan suatu dalil yang sahih, yang sharih, yang sangat-sangat jelas, dalil yang sahih yang sangat-sangat jelas. Fa aina dalil ala hadzal itsbat, maka kita katakan mana dalil
tentang penetapan hal ini. Ya kan? Kita tanya, maka mana dalil tentang penetapan hal ini? Wa man idda'a istihbab syai'in minal aqwali awil af'al. Ini tadi yang wajib. Sekarang yang istihbab. Istihbab itu mustahab. Ya, dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal sunnah-sunnah seperti kita salat sunnah 12 rakaat, ini mustahab hukumnya. Istihbab, yaitu kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak berdosa. Ya, istihbab. Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berdalih atau menetapkan bahwa sesuatu itu hukumnya mustahab, dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai dari perkataan dan amalan-amalan, maka kita katakan kepada mereka, anta turid an tuthbit lana istihbab hadza syai' wal istihbab hukmu syar'i wal hukmu syar'i yaftaqirru fi thubutihi lid-dalil as-sarihi lid-dalil as-sahihi as-sarih. Kamu menginginkan untuk menetapkan suatu hal yang mustahab, ya, suatu hal ibadah dari perkataan dan dari amalan-amalan yang dikatakan mustahab dalam hukum syar'i agama kita. Ya kan? Maka hukum syar'i itu membutuhkan yaftakir, fakir, ya, fakir, sangat-sangat membutuhkan terhadap ketetapan dalil yang sahih, yang sharih, ketetapan dalil yang sahih dan sangat-sangat jelas. Maka mana dalilnya? Fa aina dalil ala hadzal itsbat? Maka mana dalil tentang penetapan tersebut? Walaupun ini hal istihbab. Ya, yang tadi yang wajib, ya. Ini istihbab. Mustahab juga dikatakan seperti ini. Wa mithluhu aidan man idda'a tahrim aw karahati syai' minal aqwali wal awil af'al, dan juga dikatakan seperti itu kepada orang-orang yang berkata bahwa hal ini haram, hal ini makruh, ya. Dikatakan juga seperti itu. Mana dalilnya? Mana? Tentang penetapan hukum syar'i ini. Karena hukum syar'i ini yang berhak hanya siapa? Menetapkan hukum syar'i? Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya yang harus kita fahami dan yakini, bahwa yang menetapkan hukum syar'i dalam agama Islam ini yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak berhak untuk menetapkan suatu hukum syar'i yang baru. Karena semua hukum syar'i itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena Rasulullah SAW, wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin, tidaklah bagi seorang rasul, ya, seorang utusan Allah itu kecuali mereka hanya apa? Hanya menyampaikan kerjanya. Illal balaghul mubin, kecuali hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa, dan Rasul itu sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali yang dia katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW juga tidak berhak untuk menetapkan hukum syar'i yang baru. Bahkan dalam beberapa waktu Rasulullah SAW jika ditanya dalam suatu hal, suatu hukum, Rasulullah SAW tunggu, belum ada dalil atau belum ada wahyu turun kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi gimana orang-orang biasa untuk menetapkan suatu hukum syar'i? Apakah pantas? Ya kan? Sungguh gak pantas buat orang-orang biasa seperti kita untuk menetapkan hukum syar'i. Ini sangat-sangat tidak pantas. Rasulullah SAW aja menunggu kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Haqqah, ya, kalau Rasulullah SAW dia membuat-buat suatu perkataan, taqawwalahu ba'dal aqawil walau taqawwalahu ba'dal aqawil, jika kamu ya Muhammad membuat-buat suatu perkataan yang itu perkataan yang kamu buat dari diri kamu sendiri, ba'dal aqawil, perkataan dari diri kamu sendiri yang itu dianggap dari diri kami, dari datangnya dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. La akhadna minhu bil yamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka akan aku ambil kamu dengan tangan kanan, kata Allah Subhanahu wa taala. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin
Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan aku potong urat nadi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad SAW. Gimana orang-orang biasa? Ya. Lebih tidak pantas, sangat-sangat tidak pantas untuk menetapkan suatu hal yang wajib atau mustahab atau haram atau dibenci Allah Subhanahu wa taala atau makruh. Ya. Maka di sini penulis berkata, anta turid an tuthbit lana hadza syai' muharram atau makruh. والتحريم والكراهة حكمان شرعيان يفتقران في ثبوتهما للأدلة الصحيحة الصريحة. Dikatakan juga dengan hal yang sama. Anta, kamu menginginkan bahwa kamu ingin menetapkan kepada kami bahwa dalam perkara hal ini haram atau makruh. Ya. Dan dalam pengharaman dan dalam pemakruhan sesuatu hukum syar'i, ya, berarti dia menetapkan dua hukum syar'i, ya, haram atau makruh. Maka hukum syar'i ini membutuhkan tentang kokohnya suatu dalil yang sahih, yang sangat-sangat jelas tentang keharaman dan kemakruhan hal tersebut. Fa'aina dalil ala hadzal itsbat, maka mana dalilnya tentang pengharaman dan pemakruhan hal tersebut, tentang pengokohan suatu hukum syar'i ini. Dzalika li anna al-hukm asy-syar'i innama tariquhu itsbatu syara'. Ya. Yang demikian ini karena sesungguhnya hukum syar'i itu, ya, yang mana jalannya itu hanya itsbatus syari' lahu, yaitu ditetapkannya baginya itu hukum dari syariat kita, hukum syar'i, ya, penetapan yang kokoh lahu. Wa itsbatus syai' minal ahkami syar'iyyah waqafun 'ala syari'. Dan penetapan hukum syar'i dalam agama kita ini, dalam al-ahkam asy-syar'iyyah, dalam hukum-hukum yang syar'i, terhenti di atas syariat. Syariat itu apa? Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dari Allah Subhanahu wa taala juga yang melalui lisannya Rasulullah SAW. Ini namanya syariat. Fal wajib ma aujabahu Allahu wa rasuluh. Maka, ya, yang sesuatu yang wajib itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang haram, perkara yang haram itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang mandub atau sunnah, kita bilang sunnah, ya, kita bilang sunnah. Perkara yang sunnah atau mustahab itu perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal yang makruh, yang dibenci, ya, wal makruhu ma karahahu Allahu wa rasuluh. Dan perkara yang makruh ini atau dibenci itu adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal mubah ma abahaha Allahu, wal mubah, dan perkara-perkara yang mubah itu adalah perkara-perkara yang Allah bolehkan. Abahahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Fala haqqa li ahadin an yatasarraf fi syari'ah bi itsbati syai'in minal ahkami syar'iyyah aw nafyin syai'in minha illa wa 'alal itsbati wa nafi dalil mu'tamad fi sanadihi sharih. Ya, maka tidak ada hak bagi seorang pun untuk membuat-buat, ya, atau merubah-rubah, an yatasarraf fi syariah, dia membuat-buat hal dalam syariat Islam ini, ya, dia memalingkan suatu hal ke hal yang lain dalam syariat Islam ini dengan kekokohannya suatu hal tersebut di hukum-hukum syar'i agama kita, atau dia menafikan sesuatu apapun. Jadi yang seseorang ini menafikan syai' minha illa wa 'alal itsbat, dia meniadakan sesuatu yang datang dari
hukum syariah ini dia meniadakan sesuatu tersebut illa wa 'alal itsbat, kecuali telah dikokohkan, telah datang dalil penafian, ya, yang disandarkan, yang bersandar kepada dalil yang sahih, yang sharih, sanad yang sahih, persandaran yang sampai kepada Rasulullah SAW yang sangat jelas. Fi matanihi wa dilalatihi. Matan ini jalur. Fi matanihi, jalurnya itu sangat jelas, dan dilalatihi, dan dalil-dalilnya juga sangat jelas. Hadza tariqun man arada salamah fi dinihi. Ya, kata penulis hafizahullah wa waffaqahu. Maka jalan ini merupakan jalan-jalan barang siapa yang menginginkan keselamatan. Barang siapa yang menginginkan keselamatan dalam agamanya, maka hendaklah dia menetapkan cara-cara ini yang telah kita sebutkan tadi, ya, tentang ahkamus syar'iyyah, tentang penetapan hukum syar'i. Dia harus menetapkan atau mendatangkan hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Wa ma'ada dzalik falaysa minasyari'ah fi syai'. Dan apa yang di luar hal-hal yang tadi, ya, mereka tidak mendatangkan dalil yang sahih, yang sharih, ya, maka itu bukan hal-hal dalam syariat agama kita, bukan hal-hal dalam syariat Islam. Wa nahmaduhu jalla wa ala ni'amihi al-'azimah wa alaihi al-jasimah, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tertinggi, ya, atas zatnya yang maha mulia dan maha tinggi, atas nikmat-nikmatnya yang sangat agung, ya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan kita taufik dan hidayah, ya, lana wa lisairi ikhwanina min ummatil ijabah, ya, dan menambahkan hidayah bagi kita dan kepada seluruh saudara-saudara kita dari umat Islam ini. Wa hatta yataddih laka al-amr al-akthar adrab laka ba'dul amthilah. Ya, di sini penulis mendatangkan beberapa contoh, ya. Salah satu contohnya adalah ketika orang yang berhaj. Di sini ada hadis yang didatangkan dari Rasulullah SAW, dan hadis ini yang berbunyi, man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang berhaji dan menziarahi kuburku ba'da wafati, setelah wafatku, faka'annama zarani, maka seperti seakan-akan dia telah menziarahiku di saat hidupku. Kata Rasul di sini, sebenarnya hadis ini kita sebutkan, ya. Ini hadis yang didatangkan oleh mereka, dan dibilang di sini hadis Ibnu Umar, hadis dari Ibnu Umar, ya. Wa hadza hadis rawahu ad-Daruqutni fi sunanihi fa yastadillu bihi ahlul bid'ah. Maka orang-orang yang ahlul bid'ah, mereka mengerjakan hal ini sebagai ala istihbabi ziyarati qabrihi. Mereka menganggap, ya, diistihbabkannya, dicintai menziarahi kubur Rasulullah SAW ala wajhil khusus, dengan sisi yang khusus. Wa yaf'aluna inda qabrihi wa qabri sahibihi, dan mereka melakukannya kepada kubur Rasulullah SAW dan kepada kuburan para sahabatnya radhiyallahu anhuma. Kepada sahabatnya maksudnya dua ini siapa? Umar dan Abu Bakar. Ya, ma yatulu wasfuhu ma annahu hadis maudhu batil. Hadis ini batil maudhu. Hadis ini palsu. Ya, mereka berdalil dengan hadis ini. Ya. Ini contoh supaya jelas permisalannya. Mereka mendatangkan hadis-hadis yang dhaif atau maudhu ini seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Ya. Mereka berhukum dengan hadis ini yang hadis ini palsu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan bagi jamaah semua rahimani wa rahimakumullah. Waktunya udah habis kayaknya, ya. Padahal masih belum selesai sedikit lagi. Tapi khair insyaallah. Mudah-mudahan
Allah beri kesempatan kita untuk menuntut ilmu bersama lagi, ya. Semoga Allah terima amalan-amalan ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana an-niyyata wal 'amala wa dhurriyyah wa wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa nafis karbal makrubin wa qudid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim wa lil muslimina al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang salah dari diri anda sendiri atau dari syaitanir rajim, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah, dan jazakumullah khairan, ya, sudah mendengarkan dan saling membantu dalam mengisi kebaikan di masjid ini, ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.